Perkenalkan, nama saya Ruben Jans dengan NIM 202105200008. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah dasar-dasar organisasi dengan materi struktur dan desain organisasi. Yang pertama yaitu pengertian dan tujuan. Sebuah garis hierarki atau bertingkat yang mendeskripsikan komponen yang menyusun perusahaan, di mana setiap individu atau SDM yang berada pada lingkup perusahaan tersebut memiliki posisi dan fungsi masing-masing. Ciri-ciri organisasi yang dapat digunakan untuk mengendalikan atau membedakan bagian-bagiannya yaitu yang pertama, kerangka kerja formal yang menunjukkan tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Yang kedua yaitu kerangka kerja yang menunjukkan organisasi mendefinisikan pembagian tugas-tugas, penyebaran sumber daya, dan koordinasi antar departemen. Tujuan dari struktur organisasi adalah mengendalikan perilaku, menyalurkan dan mengarahkan perilaku mencapai apa yang dianggap menjadi tujuan dari organisasi. Selanjutnya yaitu dimensi struktur organisasi. Di sini ada formalisasi, ada sentralisasi, dan kerumitan. Yang formalisasi yaitu adalah sarana dan tujuan akhir pekerjaan diatur secara terinci dan tertulis. Yang kedua, sentralisasi yaitu berhubungan dengan seberapa luas wewenang tersebar dalam organisasi. Dan yang ketiga, kerumitan yaitu berhubungan dengan persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh banyaknya jenis pekerjaan dan unit-unit yang berbeda. Selanjutnya yaitu formalisasi. Formalisasi yaitu sejauh mana organisasi menyandarkan dirinya pada peraturan dan prosedur untuk mengatur perilaku para pegawainya. Formalisasi tinggi, uraian jabatan yang tegas, banyak peraturan organisasi, prosedur didefinisikan secara jelas. Keuntungan adanya standarisasi yaitu standarisasi perilaku akan mengurangi keanekaragaman dan memudahkan koordinasi. Selanjutnya, formalisasi bersifat eksternal bagi pegawai. Peraturan, prosedur, dan aturan ditetapkan secara rinci, dikodifikasi, dan dilaksanakan melalui pengawasan langsung. B. Perilaku yang diinternalkan melalui nilai, norma, pola perilaku yang diharapkan bagi pekerjaan dan organisasi. Selanjutnya, teknik-teknik formalisasi. Yang pertama, seleksi. Organisasi memilih anggotanya bukan secara acak tetapi melalui proses seleksi. Yang kedua, persyaratan peran. Setiap individu mempunyai peran dan membawa harapan untuk kelangsungan organisasi. Yang ketiga yaitu peraturan, prosedur, dan kebijaksanaan. Peraturan, pernyataan eksplisit yang harus dan tidak boleh dilakukan. Prosedur yaitu rangkaian langkah yang saling berhubungan yang diikuti karyawan. Dan kebijaksanaan, pedoman yang menetapkan hambatan terhadap pengambilan keputusan oleh karyawan. Yang keempat ada pelatihan, yaitu program orientasi singkat yang diikuti oleh karyawan. Yang kelima yaitu ritual, itu teknik formalisasi untuk para anggota yang diperkirakan akan mempunyai dampak kuat dan lama terhadap organisasi. Selanjutnya ada hubungan formalisasi dan kompleksitas. Diferensiasi horizontal tinggi, pembagian kerja bagi pegawai tidak terampil, formalisasi tinggi. Diferensiasi horizontal tinggi yaitu pegawai profesional,
formalitas rendah. Selanjutnya, keuntungan desentralisasi, yaitu setiap manajer mempunyai keterbatasan terhadap jumlah informasi. Kedua, dapat menanggapi perubahan dengan cepat. Yang ketiga, memberi masukan lebih rinci bagi pengambilan keputusan. Yang keempat, memotivasi pegawai untuk memberi kesempatan dalam pengambilan keputusan. Untuk keuntungan sentralisasi, yaitu yang pertama, keputusan komprehensif yang akan diambil. Kedua, penghematan dan lebih efektif. Selanjutnya, kompleksitas. Kompleksitas mempertimbangkan tingkat diferensiasi yang ada dalam organisasi, termasuk di dalam tingkat spesialisasi atau tingkat pembagian kerja, jumlah tingkatan di dalam hierarki organisasi, serta tingkat sejauh mana unit-unit organisasi tersebar secara geografis. Selanjutnya, organisasi tall atau flat. Selain ditentukan oleh besaran organisasi, juga oleh jenis pekerjaan dan karakteristik individu pemegang tugas. Makin tinggi kompleksitas, maka perhatian terhadap masalah-masalah komunikasi, koordinasi, dan kontrol makin besar juga. Selanjutnya, desain organisasi. Pengertiannya berhubungan dengan proses yang ditempuh para manajer untuk menciptakan struktur tugas dan wewenang. Yang kedua, proses tersebut merupakan pengambilan keputusan manajer untuk mengevaluasi keuntungan relatif dan beberapa pilihan struktur tugas dan wewenang. Selanjutnya, pembagian kerja. Spesialisasi memperinci pekerjaan atau tugas menjadi tugas atau pekerjaan yang secara logis dapat dilakukan oleh karyawan. Yang kedua, pemecahan tugas kompleks yang menjadi komponen sehingga setiap orang bertanggung jawab untuk beberapa aktivitas terbatas, bukannya tugas secara keseluruhan. Yang ketiga, perlunya pembagian tugas dikarenakan manusia memiliki keterbatasan waktu, tenaga, dan pikiran. Manfaat spesialisasi kerja yaitu meningkatkan produktivitas. Yang kedua, lebih memahami terhadap tugas yang dihadapi. Selanjutnya, departementalisasi, pengelompokan tugas. Pengelompokan tugas atau pekerjaan sejenis dalam suatu bagian, departemen, biro, atau divisi yang saling berkaitan satu sama lain. Dasar yang digunakan untuk pengelompokan sejumlah pekerjaan menjadi satu kelompok. Yang ketiga, pengelompokan kegiatan kerja suatu organisasi agar kegiatan-kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. Selanjutnya, jenis-jenis departementalisasi. Ada fungsional, yaitu pengelompokan pekerjaan berdasarkan fungsi dilakukan. Yang kedua, ada produk atau pengelompokan pekerjaan berdasarkan lini produk. Yang ketiga, ada geografi atau yaitu pengelompokan pekerjaan berdasarkan wilayah atau geografi. Yang keempat, ada proses, yaitu pengelompokan pekerjaan berdasarkan arus produk atau pelanggan. Yang keempat, ada pelanggan, pengelompokan pekerjaan berdasarkan jenis dan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, dasar-dasar departementalisasi. Yang pertama, ada berdasarkan produk atau divisi mesin cuci. Kedua, berdasarkan fungsi pemasaran atau produksi. Yang ketiga, berdasarkan wilayah seperti divisi Jakarta. Yang keempat, ada berdasarkan langganan atau pemerintah, industri, atau individu. Yang kelima,
ada berdasarkan proses atau peralatan, misalnya divisi pemotongan, perakitan. Dan yang keenam, berdasarkan waktu kerja atau seperti shift pagi atau siang. Selanjutnya, keputusan desain organisasi. Organisasi mekanistik. Desain organisasi digerakkan secara kaku dan ketat. Misal contohnya, tingginya spesialisasi, departementasi yang kaku, dan sempitnya rentang kendali. Selanjutnya ada organisasi organik, yaitu desain organisasi yang fleksibel dan mudah diubah, seperti pekerjaan tidak distandarisasi berdasarkan tim dan sedikit pegawai. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.